Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid At-Tanwir, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para buya, para ustaz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, remaja dan anak-anak, hadirinul hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini, malam tanggal 3 Safar, tanggal 2 itu tanggal hari ini, karena sudah maghrib, sudah masuk tanggal 3 ya. Tanggal 3 Safar 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2023, Allah pertemukan kita kembali dalam kajian kita di Masjid At-Tanwir ini. Mudah-mudahan majelis kita dirahmati, diridhai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirul hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi kajian kita malam hari ini, saya ingin menyampaikan sekedar tazkirah, ya, sekedar pesan untuk kita, wabil khusus Bapak Ibu yang adalah tokoh masyarakat, dalam kaitannya dengan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, yang mungkin di sebagian lingkungan kita masih akan berlangsung sampai besok. Saya sangat berharap Bapak Ibu, andai ada di antara kita yang kira-kira bisa mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang akan diadakan. Kalau sudah diadakan ya mungkin sudah berlalu. Yang akan diadakan, maka mari kita bersama-sama mengusahakan, mengupayakan agar
agenda-agenda yang diadakan dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini jangan sampai bertabrakan dengan aturan syariat. Karena bagaimanapun bagi kita sebagai muslim, dan ini diakui dengan jujur oleh para founding fathers, bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka karenanya memperingati hari kemerdekaan tidak boleh lepas dari frame syukur kepada Allah, dan itu artinya tidak boleh agenda-agenda dan acara-acaranya keluar dari atau menabrak aturan Allah. Nah, maka karena saya secara pribadi, dan saya pikir mungkin Bapak Ibu sama ya, di banyak tempat kita melihat, dan ini dari dulu ya, dan saya belum melihat ada move ya, ada upaya-upaya yang serius yang kita lakukan untuk merubah pola ini. Di mana-mana biasanya kalau sudah bicara Agustusan, maka agendanya tidak dikawal oleh syariat. Padahal sebenarnya pemilik sejati kemerdekaan ini adalah kita kaum muslimin. Ya, bahwa ada ketika kemerdekaan diproklamasikan, ada memang unsur dari warga negeri ini yang bukan muslim, betul. Tetapi lebih dari 90%, bahkan lebih dari 95% warga negeri ini waktu itu, nah kalau hari ini memang statistiknya sudah berbeda, itu adalah orang-orang muslim. Dan sejarawan muslim yang lurus, Profesor Ahmad Mansur Surya Negara mencatat dalam dua buku besar beliau, Api Sejarah, bahwa yang memperjuangkan kemerdekaan para ulama, para santri, orang-orang surau, orang-orang masjid. Karena memang hanya mereka yang paling mengerti bahwa mempertaruhkan nyawa untuk menghalau penjajah itu adalah kemuliaan. Sementara di sisi lain, para pengkhianat, karena waktu itu pengkhianatnya juga tidak sedikit, umumnya rata-rata memang orang-orang yang bukan orang-orang yang beriman. Nah, maka saya pikir Bapak Ibu, ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita, sambil merencanakan dari awal bahwa tahun depan kita bisa pengaruhi lebih dini. Kalau ada kepanitiaan dibentuk di RT, RW, di desa dan sebagainya, kecamatan sampai ke level kabupaten bahkan provinsi, harusnya juga pusat itu. Harusnya kemudian ada koridor-koridor yang tetap ditaati, dihormati, sehingga jangan sampai ada yang bertabrakan dengan jiwa, dengan rasa syukur kita kepada Allah SWT ketika memperingati ulang tahun kemerdekaan ini. Baik, pada malam hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin mengajak kita membahas kembali. Saya pikir ini kembali karena ini sudah lama sebenarnya, sudah 16 tahun ini dirumuskan oleh ulama. Nah, tetapi saya menduga dan melihat bahwa nampaknya di banyak masyarakat hal ini mungkin masih perlu untuk diulang-ulangkan kembali. Pada tahun 2007 Bapak Ibu, itu Majelis Ulama Indonesia merumuskan satu keputusan yang menurut saya salah satu keputusan terpenting dari hasil-hasil musyawarah Majelis Ulama Indonesia, yaitu tentang 10 kriteria aliran sesat. 10 kriteria aliran sesat. Dan Muhammadiyah tentu saja adalah salah satu unsur terpenting dalam MUI, ya, karena Majelis Ulama Indonesia itu terdiri dari ormas-ormas besar Islam di Indonesia. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Dewan Dakwah, ada Wasliyah, ada Al-Khairat, khususnya. Itu artinya juga ini merupakan, tentu juga merupakan kontribusi pemikiran dari para ulama-ulama di Muhammadiyah, sebagaimana juga di ormas-ormas Islam yang lain yang bernaung di bawah payung besar Majelis Ulama Indonesia.
Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengulang kembali tema ini. Saya yakin dulu ketika keputusan ini diambil sudah disosialisasikan oleh para ulama, mudah-mudahan sudah. Ya, tetapi karena sudah 16 tahun dan saya tidak juga punya record kajian di Masjid At-Tanwir sudah berapa kali tema ini dibahas. Kalaupun sudah sering, saya pikir insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi kebutuhan kita untuk terus menguatkan pemahaman tentang hal ini, karena fenomena penyimpangan, kesesatan dan penyesatan di tengah-tengah umat itu tidak pernah berhenti, dan selalu saja ada pihak yang memang pikirannya, pekerjaannya, dan boleh dikatakan misi hidupnya adalah membuat umat ini tercerabut dari akar kekokohan akidah dan keimanannya. Sehingga maka karena itu saya pikir penting untuk kita bahas ini kembali. Pertama, Bapak Ibu, ya, dari 10 kriteria aliran sesat yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia itu adalah mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Ya, jadi kalau ada seseorang, apalagi sekelompok orang, di dalam pembicaraannya, di dalam narasi-narasi yang dikembangkan, di dalam mungkin tulisan-tulisan yang dia edarkan baik di media sosial. Kalau tahun 2007 belum ada media sosial ya. 2007 itu paling kalaupun mulai ada Facebook waktu itu, kalau tidak salah mulai ada Facebook, tetapi belum se-booming sekarang. Belum ada WA, belum ada apalagi Instagram. YouTube mungkin ada, tapi belum semasif sekarang orang menjadi YouTuber itu. Jadi siapapun kemudian yang bicara di berbagai panggung, di berbagai majelis, di berbagai forum, atau bikin tulisan dan sebagainya yang isinya mengingkari salah satu apalagi semua dari rukun iman dan rukun Islam, maka ulama kita ijma sepakat meyakini, menegaskan mereka adalah orang yang sesat. Ya, jadi ini memang sensitif Bapak Ibu. Bicara tentang hal ini memang sensitif, tapi harus kita ketahui. Karena di satu sisi ada harmoni yang memang harus dijaga di tengah-tengah umat. Allah SWT tegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, pada dinullah, pada Islam, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah, jangan bermusuhan. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kamu adalah, selama kamu beriman, maka kamu adalah orang-orang yang ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka terus kokohkan, islahkan, damaikan di antara orang-orang beriman di antara kamu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Tetapi ternyata dalam bingkai ukhuwah bersaudara atas dasar iman itu tantangannya tidak sedikit. Nah, di antara tantangan menjaga kebersatuan dan persatuan umat itu adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang keluar dari aturan syariat, orang-orang yang bahkan mendakwahkan penyimpangan itu. Sehingga karenanya kita sebagai umat memang harus memiliki minimal pengetahuan dasar. Bapak Ibu, ini kajian tentang 10 poin ini kalau ditulis dalam buku secara komprehensif ini 300 halaman tidak cukup ya sebenarnya. Tapi karena poin-poin ini diedarkan kepada umat, maka cukup para kaum majelis ulama memang meringkaskannya dalam poin-poin yang padat saja supaya kita bisa memahaminya. Uraiannya sangat panjang sebenarnya, dan uraian teknis sekaligus juga nanti penindakannya kalau ada orang-orang yang menunjukkan fenomena ini, itu tetap di tangan ulama. Jadi kalau kita apa manfaat, kenapa kita harus mengetahui ini? Untuk mengidentifikasi. Kita perlu tahu ini, bahkan kalau bisa hafal, supaya ketika ada yang aneh-aneh di tengah-tengah umat ini, kita punya barometernya. Jadi saya ketika dulu tahun 2007 itu mulai dapat share
informasi ini waktu itu saya baca dari majalah Sabil. Saya waktu itu masih ada majalah Sabil, sekarang sudah tidak ada. Itu saya bersyukur sekali, subhanallah, alhamdulillah. Inilah di antara pentingnya berkumpulnya ulama dalam wadah-wadah perhimpunan ulama selain ormas tentu saja, yaitu sebagai sarana untuk memandu umat. Dan itulah di antara makna kenapa Rasul dulu tegaskan innal ulama warathatul anbiya, sungguh ulama itu adalah pewaris para nabi. Tidak mungkin umat ini akan berada terus di atas koridor kebenaran kalau tidak dipandu oleh ulama. Nah, maka Bapak Ibu yang Allah, mengingkari rukun iman dan rukun Islam salah satu saja, misalnya tidak ada itu iman pada qada dan qadar, misalnya gitu ya. Nasib kita ini kita yang menentukan, tidak ada itu takdir misalnya. Kalau ada orang mengingkari takdir, maka itu dipastikan dia sesat. Sebagaimana kalau ada orang yang mengingkari, nah sholat itu nggak wajib, atau zakat itu sebenarnya tidak wajib, itu cuma wajibnya dulu di zaman Rasul. Misalnya, andaikan ada orang yang berkata begitu, maka itu dipastikan orang itu sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pembahasannya sangat panjang sebenarnya, karena ini bicara tentang usulul akidah, pokok-pokok akidah. Nah, tentang mana saja pokok-pokok akidah, nah itu bagi kita masyarakat awam butuh proses untuk betul-betul menguasainya. Nah, untuk bab yang ini nih, untuk yang pembagian ini betul-betul kerjanya ulama. Kalau sekali lagi, kalau di kita di Muhammadiyah misalnya, berarti tempat bertanya kita pada para petinggi di Muhammadiyah dulu, mungkin di majelis tarjihnya, atau kemudian kalau memang ada link ke pengurus MUI dan sebagainya, ke mereka kita pertama bertanya dulu. Kecuali kalau memang insya Allah ilmu-ilmu dasarnya sudah kita miliki, nah, itu bisa juga kita identifikasi. Tapi misalnya contohnya Bapak Ibu, kalau ada orang mengklaim kiamat akan terjadi tanggal 12 Desember 2023 misalnya gitu, nah itu jelas, itu berarti sudah menyimpang nih dari pokok akidah. Kenapa? Karena dalam prinsip akidah kita, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran dan ditegaskan Rasul dalam hadis, bahwa as-sa'ah, kiamat itu tidak seorang pun yang tahu. Bahkan ketika Rasul ditanya oleh Jibril, akhbirni 'anis sa'ah, wa Muhammad, beritahu aku kapan kiamat akan terjadi. Apa kata Rasul? Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka memastikan kiamat akan terjadi pada satu tanggal tertentu itu bertentangan dengan prinsip akidah. Berarti ada tanda-tanda kesesatan dalam hal pokok akidah kalau orang sudah bicara seperti itu. Sebagaimana misalnya masih meyakini, orang-orang yang masih meyakini kekuatan atau keramat pada pohon-pohon tertentu, wah ini pohon keramat ini, itu juga bertentangan dengan koridor prinsip akidah. Berarti sudah ada indikasi penyimpangan di situ. Walaupun kemudian tentu pendalamannya itu kerjanya ulama. Tapi bagi kita sebagai masyarakat, itu indikasi awal yang tentu harus kita waspadai, jangan sampai kita melakukannya. Dan apabila kita temukan itu di tengah-tengah masyarakat, ada saudara, ada teman, ada mungkin orang di sekitar kita memiliki keyakinan dan pikiran seperti itu, nah ini berarti menjadi objek dakwah kita, sekaligus juga objek amar ma'ruf nahi munkar kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ya, Bapak Ibu, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran itu salah satu ciri aliran sesat. Jadi kalau ada orang klaim menerima wahyu, ya, nah, contoh paling nyata ini, dan kalau ini boleh kita sebutkan, contoh paling nyata tentu pada aliran Ahmadiyah.
Ya, ketika Mirza Ghulam Ahmad mengaku bahwa dia menerima wahyu, dan itu terkumpul dalam kitab At-Tazkirah, maka itu jelas nyata kesesatannya, karena tidak ada lagi wahyu turun setelah Rasulullah SAW wafat. Dan itu ijma' ulama seluruh dunia dari dulu sampai akhir zaman, itu pasti. Al-ma'lum minad din bid-darurah. Ini sesuatu yang diketahui dalam prinsip agama, yang siapapun orang masih tahu itu. Tidak harus orang alim. Kalau yang poin kedua tadi itu butuh orang alim yang menguasainya. Kalau yang poin ini agak gampang nih. Kalau ada orang yang mengaku atau meyakini ada orang lain masih menerima wahyu setelah Rasulullah wafat, itu dipastikan orang itu sesat. Dan kalau dia mengkampanyekan itu kepada orang lain, berarti dia sedang mendakwahkan kesesatan, dan itu harus dihentikan. Yang keempat, mengingkari otentisitas dan kebenaran Al-Quran. Ya. Ini insya Allah nanti saya upload di channel YouTube saya, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya poin ini juga gampang lah dicari di YouTube, di Google juga, insya Allah banyak ya. Dan khususnya untuk anak-anak kita, Bapak Ibu, saya sangat sarankan kalau bisa adalah majelis. Kalaupun tidak majelis, ya dialog lah, ayah dengan anak, ibu dengan anak di keluarga, supaya anak-anak kita dari awal sudah diajarkan ini, karena ini diantara hal yang paling pokok nih. Dalam keberislaman kita, poin-poin ini termasuk pengetahuan paling dasar yang harus dimiliki. Mengingkari otentisitas artinya keaslian, ya Bapak Ibu. Mengingkari otentisitas dan kebenaran Al-Quran, yaitu ciri aliran sesat. Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Quran ini banyak masalahnya di sini, ada yang tidak benar di surat ayat sekian, itu dipertanyakan apa benar itu dari Rasulullah, ini macam-macam dan sebagainya. Kalau ada yang mendakwakan bahwa ada yang tidak benar dari Al-Quran, dia katakan ada makna-makna ayat dari Al-Quran yang tidak lagi relevan, tidak lagi benar, tidak sesuai dengan kebutuhan zaman dan sebagainya, atau apalagi mengingkari kebenaran Al-Quran secara menyeluruh, maka dipastikan orang ini sesat. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tentu mudah-mudahan semua bisa membedakan mana kesesatan, mana perbedaan pendapat. Ya, kalau perbedaan pendapat tentang tata cara ibadah tertentu, tentang hal-hal tertentu, di mana masing-masing kelompok di tengah-tengah umat ini memiliki dalil terhadap pendapat masing-masing, itu namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kalau terhadap perbedaan pendapat, sikap kita tasamuh, berlapang dada, saling menghormati. Kalau memang ada forum yang tepat untuk kita berdiskusi, kita diskusi. Tapi tidak boleh berdebat, karena berdebat itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Rasul. Tapi diskusi silahkan, baik. Ya, seperti ulama mengatakan ala zinnil hukm. Kalau bisa berdiskusi dengan suasana hati yang penuh cinta, tetap saling menghormati sesama muslim, meskipun yang dibahas itu sensitif, tetapi masing-masing tegak dengan dalilnya dari Quran dan hadis, silahkan diskusi. Kalau itu khilafiyah. Tetapi kalau sudah penyimpangan, itu tidak bisa didiskusikan lagi. Nah, koridor untuk mengetahui mana yang penyimpangan, mana yang perbedaan pendapat, nah, ini yang kemudian kita bisa dapatkan dalam poin-poin ini. Yang kelima, ini termasuk yang bukan ranahnya kita, Bapak Ibu, ini ranahnya para ulama, tetapi ini ditegaskan oleh ulama merupakan bahagian dari hal yang perlu diwaspadai. Yaitu apa? Menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan kaidah tafsir, itu salah satu indikasi kesesatan. Karena ini sudah bicara tentang qawaidut tafsir, berarti ini hanya orang-orang yang memang mendalam dan spesialis di bidang itu yang bisa bicara banyak.
Kalau kita masyarakat umum, termasuk mohon maaf orang ya sekalipun sudah S1, S2, S3 di IAIN, bahkan lulusan luar negeri sekalipun, tapi kalau takhasusnya bukan bidang tafsir, itu mestinya tidak terlalu banyak bicara tentang hal itu, kecuali sekedar menyampaikan kajian, mengutipkan kitab-kitab, itu bolehlah. Seperti yang kita lakukan di kalau di Baitul Salam kita ngaji tafsir Ibnu Katsir, di Masjid Taubah kami kita ngaji tafsir At-Tabari, itu mengkaji tafsir, maksudnya membacakan tafsir ulama. Tapi kalau menafsirkan, apalagi meneliti tafsir sampai kemudian mengidentifikasi ini apakah penyimpangan atau tidak, itu kerjanya para ahli tafsir. Tetapi ini ditegaskan oleh ulama bahwa kalau, dan karena memang ini pula diantara yang banyak ditemukan itu di sini, aliran-aliran sesat, pemikiran-pemikiran menyimpang di tengah umat itu memang ketika ada orang-orang tertentu yang sebenarnya ilmunya sangat tidak memadai untuk itu, tapi coba-coba menafsirkan Al-Quran dan keluar dari koridor kaidah tafsir, qawaid tafsir. Nah itu salah satu indikasi kesesatan. Contohnya apa, Bapak Ibu? Ini yang cukup menjadi fenomena dan cukup populer adalah pada kalangan Syiah. Nah, kalau tadi Ahmadiyah, kalau ini contohnya pada kalangan Syiah, yang mudah-mudahan Bapak Ibu juga insya Allah memiliki wawasan yang memadai untuk mengetahui kelompok-kelompok ini, karena faktanya ini problem serius di tengah-tengah umat. Orang-orang Syiah itu menafsirkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 55, bukan 51, tapi 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu alladhina amanu alladhina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya yang disebut sebagai walimu itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman dan orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, wa hum raki'un, dan mereka senantiasa menjaga rukuknya alias menjaga salatnya. Orang-orang Syiah menafsirkan ayat ini maksudnya adalah Sayyidina Ali. Ini ditolak betul oleh para ahli tafsir. Sama sekali tidak ada dasarnya untuk mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana kalau yang agak sederhana adalah ketika ada orang menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ini ayat tentang dalil wajibnya jilbab. Ini salah satu ayat tentang dalil wajibnya jilbab bagi wanita muslimah yang sudah aqil baligh mumayyiz. Lalu kemudian ada yang mengartikan kata yudnina itu artinya, karena dalam terjemahan artinya hendaklah menjulurkan jilbabnya, memanjangkan jilbabnya. Lalu dia katakan begini, lah itu kan hendaklah. Kalau hendaklah itu berarti nggak wajib, cuma hendaklah saja katanya. Nah, karena dia cuma baca satu ayat itu dan mencukupkannya pada sekedar terjemahan, lalu dia berani-berani melakukan istimbatul hukum, mengeluarkan hukum. Nah, ini penyimpangan. Ini sesat, ini indikasi kesesatan. Sekali lagi, memang untuk hal ini finalnya di tangan ulama, tapi bagi kita ini satu koridor yang juga harus diketahui. Yang keenam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kriteria aliran sesat itu adalah mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, mencukupkan bahwa sumber hukum itu hanya Al-Quran saja. Hadis itu banyak, hadis itu banyak yang palsu, yang lemah, hadis itu bertingkat-tingkat, ribetlah pokoknya macam-macam. Hadis itu cuma perkataan Muhammad dan sebagainya. Kata mereka ingkari hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, kalau ini bagi kita masyarakat umum gampang nih, itu pasti sesat. Nah, maka silahkan kalau ada walaupun
pada sebahagiannya ada yang taqiyah, ya, bersembunyi dulu mereka di awal-awal. Sebagaimana Syiah dan juga di antara metode kerjanya orang-orang Syiah itu adalah taqiyah, dia sembunyi dulu sebelum kuat betul posisinya di satu tempat, di satu masyarakat dan sebagainya. Mereka belum menunjukkan dulu tuh identitasnya. Nanti kalau sudah kuat, dia sudah berkuasa, dia sudah disegani mereka di situ, baru muncul simbol-simbol dan karakternya. Tetapi umumnya Bapak Ibu sekali lagi, untuk hal ini agak gampang kita identifikasi. Kalau ada orang mengingkari hadis sebagai rujukan dalam Islam, itu dipastikan mereka sesat. Yang ketujuh, menghina, melecehkan dan atau merendahkan Nabi dan Rasul. Ya, menghina, melecehkan dan atau merendahkan Nabi dan Rasul, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi semua Nabi dan Rasul. Maka kalau ada misalnya yang melecehkan Nabi Adam atau melecehkan Nabi Isa atau merendahkan Nabi Yusuf atau apapun, silakan, karena Nabi itu, jumlah Nabi itu bukan 25 Bapak Ibu ya. Jumlah Nabi dan Rasul itu pendapat, memang ada khilaf di antara para ulama tentang berapa angka persisnya. Tapi yang disebut 25 itu adalah yang nama dan statusnya ada dalam Al-Quran, disebutkan secara tegas. Lalu yang layak diketahui awal oleh kaum muslimin itu 25. Ya, kalau jumlah Rasul dalam satu riwayat yang minimal ini menjadi ilmu dasar kita, jumlah Rasul itu 313 Bapak Ibu. Ada yang menyebut 315, tetapi bukan 25. Sebagaimana jumlah Nabi juga itu memang ada variasi pendapat, 120.000, 125.000 dan sebagainya, tetapi bukan 25. Tetapi minimal yang dimaksud di sini adalah yang statusnya sudah jelas ditegaskan oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan hadis, nabiyan wa rasulah. Lalu kemudian ada yang melecehkan, menghina, meremehkannya, meremehkan beliau, nah itu pasti sesat dengan berbagai gaya bahasanya, ya. Baik. Apalagi misalnya seperti dulu pernah, apalagi kalau langsung dialamatkan ke Rasulullah. Dulu sekitar 15-an tahun yang lalu, ada seorang, tidak kita sebutkan namanya di sini, mengatakan Muhammad itu ummi, tidak bisa baca tulis, ngapain mengikuti ajarannya? Ajarannya sudah usang, sudah tidak lagi perlu diikuti di era modern ini. Nah, itu jelas bahasa yang sangat batil. Dan semisal itu, siapapun yang bicara menghina, melecehkan dan menghina Nabi dan Rasul, apalagi Rasulullah, maka pasti mereka adalah orang yang sesat. Nah, gimana kalau dia bertaubat? Nah, kalau bertaubat tentu lain lagi. Kalau dia nyata-nyata bertaubat, maka tentu insya Allah taubatnya diterima oleh Allah kalau betul-betul bertaubat. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ya, ya Pak Ji? Iya. Meyakini bahwa ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad, mengingkari bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, alias tadi dijelaskan Pak Haji, meyakini bahwa masih ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad, itu pasti sesat. Ya. Nah, contohnya tadi sudah kita sebutkan Ahmadiyah, dia meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi. Sebagaimana juga pernah ada orang bernama Ahmad Musaddiq mengaku sebagai Nabi. Sebagaimana pernah juga kelompoknya Lia Eden dengan kawan-kawannya dan sebagainya. Pokoknya siapapun mengklaim diri sebagai Nabi dan Rasul sekarang ini, setelah wafatnya Rasulullah, maka pasti mereka adalah kelompok sesat. Yang kesembilan, ini juga cukup gampang sebenarnya, walaupun dalam hal tertentu butuh pendalaman, yaitu mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Menambah, mengurangi atau merubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya apa? Misalnya mengatakan sholat itu cukup 3 waktu saja, enggak 5 waktu, 3 waktu saja cukup. Haji itu cukuplah di Merangin saja, misal.
atau ke kerinci saja misalnya, itu jelas pasti sesat karena mengubah pokok ibadah. Tapi kalau ikhtilaf dalam hal furu', itu tadi kita sampaikan, kalau dalam hal-hal yang furu', hal yang cabang yang masing-masing ulama memiliki dalilnya, maka silahkan, maka di situ kita berlapang dada. Kita tetap bisa berdiskusi, bicara tentang maksud dalil, kekuatan dalil, mentarjih dalil dan sebagainya. Tetapi kalau itu dalam majalul khilaf, silahkan. Tapi kalau sudah hal yang pokok, tidak mungkin dan tidak boleh lagi ada negosiasi untuk itu. Nah, terakhir, Bapak Ibu, ciri aliran sesat itu adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa alasan yang tegas secara syar'i. Nah, ini juga kerjaan ulama nih. Karena ulama kemudian yang mengetahui mana batasannya. Batasan mana itu yang dimaksud sebagai sudah keluar dari koridor syariah. Tapi kalau hanya gara-gara tidak menjadi bagian dari kelompoknya, kemudian dia kafirkan. Hanya gara-gara kita tidak berbaiat kepada pemimpin kelompoknya, kemudian dianggap kita orang kafir. Sehingga kita kalau sholat di tempatnya lalu akan dicuci bekas kita berada di situ misalnya, itu pasti sesat. Itu diantaranya. Memang ini pembahasan yang sebenarnya panjang, tetapi minimal dengan kita ulang kembali poin-poin ini, mudah-mudahan kita segarkan kembali memori kita tentang hal-hal yang sesungguhnya sangat penting untuk kita pahami, sekaligus kita ajarkan kepada anak-anak kita dan juga menjadi pengetahuan bagi kaum muslimin. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Iya, Pak Haji. Mana video-video yang bertentangan atau bertabrakan dengan Islam tentang perayaan-perayaan itu sampai itu. Oh, boleh tambah apa tuh Pak Haji? Boleh. Baik. Contohnya Pak Haji ya? Bisa barang ini ke tambahnya Pak Haji? Iya. Iya. Di antara contoh kegiatan yang bertabrakan dengan syariat dalam rangkaian peringatan kemerdekaan ini, misalnya Pak Haji yang Ambo dengar belum Ambo saksikan. Kalau yang Ambo saksikan itu di media adalah misalnya bapak-bapak lomba lari pakai daster. Bapak-bapak lomba lari pakai daster. Itu artinya apa? Itu artinya laki-laki dipakaikan pakaian perempuan dan itu dilaknat oleh Rasul. La'anallahu al-mutasyabihina minal. Oh iya, lucu boleh, tetapi ada banyak sekali lucu yang tidak perlu menabrak syariat. Tapi kalau sudah seperti itu lucu yang sudah kebablasan, yang sudah keluar dari koridor syariat. Ya, kemudian laki-laki, perempuan, suami istri gendong-gendongan di depan umum. Itu sangat mengerikan. Kemudian ada pula kemarin, kali ini saya dengar Pak Haji, tidak saya sebalik. Dengar katanya begini, lomba suami memakai jilbab. Ini saya belum tahu ini maksudnya apakah suami itu yang pakai jilbab atau dia memakaikan jilbab ke istrinya. Kalau si suami itu pakai jilbab, na'udzubillah, itu jelas sangat keliru. Kalaupun memakaikan ke istrinya juga salah. Kenapa? Berarti tentu sebelum itu posisi istrinya tidak pakai jilbab dan itu depan umum. Na'udzubillah. Ada pilihan suami menggendong istri lalu dikasihkan susu gitu kan. Ya. Itu juga sangat tidak layak. Sangat tidak layak. Itu diantaranya. Ya. Kalau manjat batang pinang yang perlu diwaspadai betul jangan sampai melorot gitu Pak Haji. Kalau sampai melorot celana si anak-anak atau remaja yang naik itu. Nah, ini menarik. Kenapa? Gimana dengan makan kerupuk itu mungkin agak khilaf ya Pak Haji. Tapi kalaupun karena memang hukum makan berdiri itu sebagian ulama mengatakan hanya makruh ya. Tetapi saya pikir kalau itu mungkin masih agak bisa ditolerir lah. Tapi kalau hal lain yang seperti kita sebutkan tadi itu sangat serius untuk seharusnya jangan terjadi. Nah, kali demikian Pak Haji. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk terus istiqomah dalam ketaatan.
Mohon maaf atas segala kesempurnaan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.